Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih. Mungkin kita sering merasa bahwa hidup kita ini adalah hidup yang berat, banyak permasalahan yang menimpa hidup kita, banyak hal yang membuat kita merasa Tuhan meninggalkan setiap kita. Tapi kalau kita sudah ada di tempat ini, hari ini kita bisa menikmati segala kebaikan Tuhan, kita harus senantiasa mengucap syukur. Karena sebenarnya masih banyak di luar sana orang-orang yang tidak seberuntung kita, yang membutuhkan kasih Tuhan melalui kesaksian kita. Mari saat ini kita mau sama-sama belajar, kita mau mengasihi orang lain. Orang-orang yang di luar sana yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan kasih Tuhan. Kita mau bersama-sama menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihi setiap orang. Mari kita mau fokus tidak hanya pada diri kita sendiri, tapi kita juga mau fokus untuk membagikan kasih kepada orang lain. Mari sama-sama kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah yang memelihara setiap kami. Kalau hari ini kami ada, semua karena kasih dan kebaikan-Mu. Mari ajar setiap kami untuk kami boleh membagikan kasih yang Tuhan berikan ini kepada orang lain yang mungkin tidak seberuntung kami Tuhan. Kami mau mereka juga boleh merasakan kasih dan kebaikan Tuhan melalui kehidupan kami. Pakai setiap kami Tuhan menjadi alat-Mu. Dimanapun Kau menempatkan kami mau menjadi saksi, kami mau menjadi orang-orang yang membagikan kasih dan anugerah Tuhan itu kepada orang lain. Ajar setiap kami Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati. Mereka perlukan Tuhan memanggil kita untuk menjadi terangnya. Tiada lebih berharga dari yang terhilang. Kasih-Nya
mereka perlu mendengar tentang kasih-Nya. Mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka mereka perlukan. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka mereka perlukan. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Mereka kasih-Mu Tuhan, kami perlu kuasa-Mu Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan yang kami perlukan, yang kami butuhkan, hanya Yesus saja. Mari pakai setiap kami Tuhan, jadikan kami alat kemuliaan-Mu, menjadi saksi-Mu Tuhan, membagikan kasih-Mu dimanapun kami ada. Pakai setiap kami Tuhan, lebih lagi. Terima kasih Tuhan, Kau yang memperlengkapi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami mau terus melekat kepadamu, kami mau terus bersekutu denganmu Yesus. Pakai kami Tuhan dalam setiap langkah hidup kami, kami mau memuliakan-Mu. Haleluya, glory.
lebih lagi menjadi alat kerajaan-Mu Tuhan. Menjadi saksi akan kebesaran dan kasih-Mu dimanapun Engkau menempatkan kami. Haleluya. Mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Shalom. Ngomongin rumah generasi itu unik. Ya, kalau saya bercerita tentang rumah generasi itu adalah sebuah calling atau panggilan yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Sejak usia 17 saya melayani generasi. Ya, sejak usia 17 tahun saya sudah melayani generasi. Dan saat ini masih tetap konsisten melayani generasi. Bahkan di Magelang, di sebuah kota yang kecil ini, ada komunitas yang saya bentuk namanya Rumah Generasi. Gimana menemukan anak-anak, hidup bersama dengan mereka, membangun komunitas. Bukan hanya sekedar kumpul rumah ini. Rumah Generasi adalah rumah di mana mereka mendapatkan pemulihan sebagai generasi, diperlengkapi sebagai generasi, dan pergi untuk juga merangkul generasi yang lain. By the way, gimana sih saya dapetin anak-anak ini? Nah, sebelumnya saya pengen share satu ayat buat kita semua. 1 Korintus pasal 4 ayat 15 berkata begini. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Nah, sebagai seorang pengajar, saya cukup prihatin bahwa di banyak tempat muncul banyak pengajar. Tetapi rupanya ayat ini digenapi juga sampai dengan hari ini. Bahwa minim sekali orang yang punya bapak. Panggilan gereja itu menjadi bapak, bukan hanya sekedar menjadi pengajar. Karena rupanya di Jemaat Korintus banyak pengajar tapi minim bapak. Nah, hari-hari ini saya menemui itu dalam pelayanan yang saya praktekkan secara langsung. Krisis bapak melanda dalam semua area, termasuk dalam generasi muda. Nah, awal saya datang ke kota ini 5 tahun lalu, bagaimana saya membentuk sebuah komunitas yang cukup sulit.
karena harus menyesuaikan dengan siklus kota yang adem ayem, siklus kota yang tenang-tenang saja. Nah, rupanya dengan kota yang tenang, adem, kota tentara ini, rupanya juga banyak anak-anak broken home di sini. Nah, dari situlah pintu masuk. Saya bisa menjangkau mereka. Saya masuk sekolah-sekolah, saya menjadi pengajar, dan akhirnya ketemu dengan beberapa anak yang kita didik, kita bina, kita lengkapi, kita hidup tinggal bersama-sama. Cukup unik memang, tidak selalu mudah untuk tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang berbeda karakter, berbeda latar belakang, berbeda culture. Tetapi ini menjadi panggilan. Ketika seseorang sudah ditaruh Tuhan, jadilah bapak buat mereka. Ketika kamu jadi bapak buat mereka, Tuhan pakai hidupmu untuk melengkapi mereka. Panggilan itu begitu terngiang-ngiang dalam hidup saya. Sehingga rumah saya terbuka untuk banyak anak muda. Saya selalu punya prinsip, percaya Yesus itu buka hati. Tetapi selanjutnya juga buka dompet, buka pintu rumah. Bahkan buka pintu kulkas. Semuanya kita buka untuk menjangkau mereka. Nah, Bapak Ibu atau rekan-rekan yang saya kasihi, bagaimana merawat mereka? Saya selalu punya prinsip bahwa jadilah teman, bonding, jadilah sahabat dengan mereka. Gak usah terlalu jaim sama mereka, karena generasi butuh rangkulan, generasi butuh dorongan. Ya, generasi bukan hanya butuh tuntutan, tapi generasi butuh tuntunan. Tidak sedikit pelayan Tuhan banyak menuntut generasi. Tapi saya menyadari bahwa generasi butuh tuntunan, bukan tuntutan. Generasi butuh teladan, bukan hanya modal diperintah. Nah, kehidupan saya dengan mereka inilah yang akhirnya bonding sehingga mereka asik dengan saya asik dengan mereka. Ada anak saya dari Nias, dari Sumba, Kupang, Jawa ada. Orang Batak, berbagai macam culture yang kumpul dengan saya. Sehingga apa? Sehingga saya bisa memahami. Ini juga waktunya saya belajar sama mereka. Belajar culture mereka, belajar kebiasaan mereka. Tapi rupanya hal yang paling penting untuk ada di rumah generasi sebagai bapak buat mereka, cukup satu hal yang paling membekas dalam hidup mereka, yaitu teladan. Nah, sebagai bapak, sebagai kakak atas mereka, mereka cuma butuh satu hal ini, teladan. Jadi seorang bapak itu minimal harus menyediakan 3 hal. Yang pertama sandang, yang kedua papan, yang ketiga pangan. Yang pertama sandang itu bicara tentang identitas. Di rumah generasi inilah anak-anak yang punya latar belakang aneh-aneh tadi, kita berikan jubah identitas yang baru di dalam Kristus. Pemahaman baru di dalam Tuhan, kepenuhan roh. Mereka diberikan identitas bahwa kamu berharga, kamu mulia, kamu luar biasa. Nah, identitas ini menjadi penting sehingga apa? Sehingga anak-anak ini akhirnya bisa move on, anak-anak ini bisa memandang ke depan, anak-anak ini akhirnya bisa melangkah menuju sebuah keberhasilan. Dulu dari nothing menjadi something. Nah, itu kebanggaan saya. Jadi identitas. Yang kedua, setelah sandang, pangan, memberi makan. Makanan bisa dalam 2 area. Yang pertama makanan jasmani, yang kedua makanan rohani. Ya, makanan rohani jelas kita sering melakukan persekutuan-persekutuan. Bahkan pelayanan bareng di desa-desa yang itu asik sekali. Mereka bisa happy karena bisa kunjungan ke beberapa gereja di desa yang saya punya koneksi di dalamnya, sehingga anak-anak saya bisa terlibat langsung di dalam pelayanan kepada orang-orang kampung ini. Kerohanian mereka terbentuk lewat apa? Lewat discipleship, pemuritan yang kita lakukan. Sehingga apa? Dewasa rohani. Akhirnya apa? Menjadi generasi yang bertanggung jawab. Makanan jasmani juga tidak kalah penting. Ya, bukan hanya rohani yang kita kasih, tapi jasmani juga. Saya selalu punya prinsip bahwa
Meja makan saya adalah mimbar saya. Karena itu area yang paling luar biasa dan paling bisa mengena ketika kita menasihati, menegur, ngobrol di meja makan. Ya, saya selalu memastikan bahwa apa yang saya makan, mereka makan, apa yang mereka makan, saya makan. Tidak ada pembeda di antara kami, di antara kita. Itulah Bapak. Jadi Bapak punya peran sandang, pangan, dan papan tempat tinggal. Berteduh, payung. Bapak bukan hanya memberikan covering, Bapak memberikan perlindungan, tempat tinggal, tempat teduh untuk mereka. Mereka tidak lagi kepanasan, mereka lagi kehujanan. Dengan segala kesederhanaan yang saya miliki, kami hidup bersama-sama dan enjoy saja. Nah, munculnya nama Rumah Generasi ini karena panggilan tadi. Di kota ini belum ada kegerakan yang semacam ini, maka inilah panggilan di mana Tuhan taruh hidup saya dan istri dan anak-anak yang saya yakini akan menjangkau banyak generasi. Saya memakai istilah adopsi generasi. Mereka kita adopsi, muridkan, kita berikan pemahaman kebenaran, kita dorong punya masa depan, kita dorong bekerja yang sudah memang selayaknya bekerja, yang sudah kerja, mengadopsi adik-adiknya dengan cara bagaimana? Dengan jalan memberikan berkat, saling berbagi. Ini yang kita lakukan di Rumah Generasi. Tidak banyak hal yang masih banyak hal yang belum kita kerjakan. Masih banyak PR yang belum kita selesaikan. Tapi saya meyakini bahwa lewat wadah Rumah Generasi ini banyak generasi di kota kami dipulihkan. Banyak generasi mengalami perjumpaan dengan Kristus. Dan endingnya apa? Mereka serupa dan segambar dengan Kristus. Nah, saya yakin benar bahwa mereka akan muncul sebagai bapak-bapak di generasi berikutnya. Saya melihat hari-hari ini mereka juga bisa menggantikan fungsi dan posisi saya. Nah, saya begitu secure, aman sekali. Saya sering mengutus anak-anak di Rumah Generasi untuk menggantikan saya sebagai pengkhotbah, sebagai pelayan Tuhan. Dan buat saya itulah kebanggaan seorang bapak. Di Rumah Generasi kami adalah teman, kami adalah sahabat, kami adalah rekan kerja. Di Rumah Generasi saya sebagai bapak tidak memerintah mereka dengan otoriter, tetapi dengan otoritas Allah. Saya merangkul mereka, jalan sama mereka, pergi sama mereka. Dan itulah keindahan di Rumah Generasi. Nah, saya percaya biarlah kisah yang saya sampaikan ini menginspirasi kita semua. Belum banyak anak yang saya adopsi, tetapi saya meyakini di tahun-tahun mendatang akan banyak anak yang kami menangkan, kami adopsi. Hari-hari ini tidak lebih dari 20 anak bersama-sama dan sering kita berjuang bersama-sama, dan saya meyakini satu hal, mereka sekarang sudah ada yang bekerja, bahkan sudah ada yang menikah. Enjoy banget. Dari mereka mahasiswa sampai mereka menikah, saya yang menjadi dosen mereka, saya jadi gembala. Akhirnya saya memberkati mereka. Saya rilis, saya lepas mereka untuk berkeluarga, dan buat saya itu keindahan. Buat saya adalah sebuah sukacita yang tidak tergantikan. Dulu saya harus sama istri harus kadang menangis, menjerit ketika mereka nggak berubah. Kenapa? Karena kerinduan kami, mereka berubah dalam hidup, mereka berubah dalam tingkah laku. Anak-anak saya pernah ada yang kecanduan rokok, minuman keras, pornografi. Saya menemukan mereka dengan latar belakang yang amburadul dan rusak seperti itu. Keluarganya divorce, seusia 4 tahun ada yang mereka pernah melihat orang tuanya bercerai, ada yang orang tuanya istrinya banyak. Aneh pokoknya, unik. Tapi itulah kehidupan. Setiap orang tidak bisa mengubah masa lalunya, tapi seseorang bisa mengubah hari ini dan masa depannya. Itu yang menjadi moto hidup saya. Sekalipun belum tampak apa-apa, bukan berarti tidak ada apa-apa. Hari ini
bersama-sama mereka nampaknya susah. 5 tahun lalu kayaknya nggak mungkin mereka berubah. Tetapi apa yang saya lakukan ini rupanya menjadi kesukaan Tuhan. Ketika saya pengen berubah, rupanya ada pribadi yang lebih pengen berubah, yaitu Tuhan Yesus. Saya berdoa mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya lakukan puasa untuk kedagingan saya supaya lebih semangat, lebih serius sama Tuhan. Saya menemukan mereka dengan latar belakang seperti itu. Mudah tersinggung, mudah baper. Bahkan pernah ada sebuah peristiwa yang menarik. Saya pernah usir anak saya di jam 12 malam. Jam 12 malam saya usir, pergi, saya mungkin gak cocok sebagai daddy kamu. Kamu cari bapak yang lain saja. Tapi juga ada peristiwa yang asik. Salah satu anak saya yang kabur, sekitar jam 12 malam juga datang. Nah, ketika saya tanya kenapa balik lagi? Ya itulah hidup. Mereka menemukan bapak dan ibu sebagai pengganti orang tua mereka yang dalam tanda petik tidak berfungsi sebagaimana mestinya orang tua. Hari-hari ini saya mendorong setiap kita berdirilah sebagai bapak bagi generasi kita dan generasi di bawah kita. Karena itulah yang mereka cari. Generasi hari-hari ini tidak kekurangan seorang yang lulusan sarjana teologi, magister teologi, bahkan doktor teologi. Generasi hari-hari ini tidak kekurangan hamba Tuhan yang pintar, kaya, smart, ganteng, gagah, cantik. Tapi generasi hari-hari ini banyak kehilangan figur bapak. Karena itu, sebagai gembala sidang, yuk berdiri sebagai bapak. Sebagai dosen-dosen, yuk jadilah bapak buat generasimu dan generasi di bawahmu. Sebagai youth pastor, jadilah bapak bagi generasimu. Karena ini yang hilang, bapak. Karena itu nasihat kitab Maleaki mengembalikan hati bapak kepada anak supaya Tuhan gak murka dan memukul bumi. Ini panggilan. Pemulihan yang akan terjadi di akhir zaman adalah generation restoration, pemulihan generasi. Jadi kalau generasi pulih, saya percaya gereja akan pulih. Generasi pulih, bangsa negara akan pulih. Saya percaya ketika kita memenangkan generasi, sebenarnya kita sudah 60% memenangkan bangsa ini. Tetap semangat melayani generasi, jangan pernah menyerah. Hampir saja saya menyerah. Tapi saya minta kekuatan Tuhan supaya saya tidak menyerah. Dan saya declare hari ini saya tidak akan pernah menyerah untuk melayani generasi, apapun tantangannya. Rumah generasi, rumah perubahan, rumah generasi, rumah pembentukan, rumah generasi, rumah pengutusan. Di rumah ini melahirkan guru-guru, melahirkan karyawan-karyawan, melahirkan anak-anak yang hebat, melahirkan generasi-generasi ilahi. Itu harapan dan doa saya. Dan sudah terjadi. Dan terus akan terjadi. Kiranya kisah saya di rumah generasi ini mampu menginspirasi kita semua. Dan kita tidak lagi bosan melayani generasi sekalipun mereka belum berubah. Mereka pasti berubah. Lewat apa? Tuntunan dan teladan. Jadi pendengar dan Bapak Ibu dimanapun Anda berada, saya yakin kisah yang saya sampaikan ini mampu menginspirasi Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Saya sangat percaya kesaksian yang diberikan oleh Pendeta Cornelius Sabat sangat memberkati kita. Respect bro, untuk pelayanan yang luar biasa, kasih kepada generasi dan mempersiapkan generasi. Kita berdoa supaya banyak orang yang seperti Anda yang mau mengambil tanggung jawab generasi, sehingga akan muncul generasi yang
kuat di masa depan. Sekali lagi, respect untuk pelayanannya. Nah, tapi sekarang saya ingin berbicara kepada bapak-bapak secara jasmani, para ayah. Kita harusnya malu. Karena apa? Kadang-kadang sebagai ayah jasmani kita tidak berfungsi. Sehingga harus ada orang-orang hamba Tuhan seperti Bro Cornelius Sabat ini yang akhirnya mengambil alih fungsi itu. Harusnya itu kan milik kita. Mari kita berfungsi sebagai para ayah. Yang kedua, saya sangat diberkati dengan pemaparan bahwa seorang ayah itu harus menyediakan sandang, pangan, papan. Konsepnya bukan hanya secara duniawi, tetapi juga secara rohani dan sudah dijelaskan. Thank you untuk insight-nya, thank you untuk pemaparan yang sangat memberkati kita. Nah, saya ingin membacakan satu ayat yang tadi sudah dibahas, itu ada di Maliaki 4 ayat 5 dan 6 ya. Sesungguhnya aku mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membawa hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Jelas bahwa inisiatif untuk berbalik dimulai dari bapa dulu kepada anak. Tapi saya pernah baca sebuah buku berjudul Fatherless Generation. Di situ digambarkan ada bapa yang baik dan ada bapa yang buruk. Saya tidak membahas bapa yang baik, kita semua pasti tahu. Tapi kalau bapa yang buruk adalah, ada cirinya nih. Saya bacakan, saya ambil dari buku itu. Yang pertama, performance oriented father. Yaitu seorang ayah yang kasihnya bergantung pada pencapaian sang anak. Dia selalu menuntut yang terbaik saja. Pada saat pencapaian itu tidak sesuai dengan ekspektasi sang ayah, anak itu kemudian disalahkan atau ditekan. Yang kedua, obedience oriented father. Kasihnya menuntut ketaatan anak. Anak harus taat, anak harus nurut pokoknya sama orang tua, sama ayahnya. Tidak peduli anak itu melakukannya atas dasar ketakutan. Yang penting taat. Yang ketiga, ada yang namanya passive father. Ini adalah seorang bapak yang pasif, yang tidak pernah mengekspresikan kasihnya, terlalu kaku, jaga wibawa, jaim. Nah, ini juga kurang baik. Selanjutnya yang keempat ada absent father, yaitu ayah yang tidak hadir. Baik dia tidak hadir secara fisik, mungkin karena kematian atau perceraian, sehingga anak tidak memiliki ayah, ataupun secara fungsi. Orangnya ada tapi nggak berfungsi. Ayah itu tidak berfungsi. Ini absent father. Kemudian ada yang kelima, abusive father. Ayah yang kejam. Abuse secara fisik. Abuse secara verbal. Abuse secara seksual bahkan. Ini sangat menyakitkan. Nah, itu ayah-ayah yang tidak benar dan saya berharap kita tidak masuk di bilangan itu. Tapi saya mau mengajak kita sama-sama merenungkan sebagai laki-laki, sebagai seorang ayah. Saya juga seorang ayah. Tidak pernah ada satupun anak di dunia ini yang bikin proposal minta dilahirkan. Jadi tidak ada luka yang begitu dalam hidup seseorang selain diabaikan oleh orang-orang yang harusnya bertanggung jawab dan mengasihi dia, yaitu orang tua mereka, yaitu ayah mereka. Kenapa kita seorang ayah harus mau berkorban bagi anak-anak kita? Sebab kalau kita tidak mau berkorban bagi anak-anak kita, kita akan menuntut anak-anak kita lah yang berkorban bagi kita. Demi harga diri kita, demi nama baik kita, demi gengsi kita, mereka dikorbankan. Oleh sebab itu kita harus berkorban untuk anak-anak kita. Saya berpendapat bahwa masa depan bukan di tangan pemuda. Masa depan ada di tangan seorang ayah. Bagaimana cara dia mendidik anak-anaknya.
Itu sebabnya jangan cuma berdoa, minta supaya anak-anaknya takut akan Tuhan. Tapi berdoalah supaya anak-anak memiliki seorang ayah yang takut akan Tuhan. Jika kita tidak mau ambil tanggung jawab ini sebagai seorang ayah, maka akan ada orang-orang di luar sana yang tidak bertanggung jawab, yang akan mengambil alih tugas-tugas kita kepada anak-anak kita. Kalau kita tidak mau mengasihi, tidak mau menyatakan sayang, tidak mau menyentuh, tidak mau memeluk, tidak mau merangkul anak-anak kita, maka akan ada orang-orang jahat di luar sana yang akan dengan sukarela memeluk, menjamah, menyentuh anak-anak kita. Mari kita cintai dan proteksi anak-anak kita. Jangan hanya jadi orang yang hebat di luar rumah, tapi jadilah orang hebat dimulai dari rumah kita sendiri dengan cara mencintai keluarga kita. Banyak kerusakan terjadi waktu ayah tidak mau tampil tanggung jawab ini. Mungkin kita bisa berkata, wah aku kan sibuk, bagi tugas dong sama istri. Saya mau katakan ini, izinkan saya mengatakan ini. Pekerjaan akan selalu ada. Pelayanan akan selalu ada. Tetapi anak-anak tidak selalu kecil. Tidak selalu remaja. Tidak selalu bisa kita peluk lagi. Karena akan ada masanya mereka dewasa dan harus pergi dari hidup kita. Meninggalkan rumah. Itu sebabnya kita butuh Tuhan untuk tetap merangkul, memeluk anak-anak kita kemanapun mereka pergi nantinya. Selagi ada waktu, mari para ayah, jadilah laki-laki sejati. Jadilah ayah yang hadir dalam hidup anak-anakmu. Semangat para ayah. God bless you. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami dibukakan akan tanggung jawab seorang ayah menjadi bapa bagi anak-anak kami. Kami mengucap syukur Kau panggil orang-orang pilihan-Mu untuk menjadi bapa rohani pada saat ayah-ayah jasmani tidak berfungsi. Tetapi kami sebagai ayah jasmani sekarang kami bangkit, kami mau berfungsi untuk masa depan anak-anak kami. Berkati pelayanan Pendeta Cornelius Sabat. Berkati juga seluruh ayah yang ada yang menonton acara ini. Kami berkati dengan keberanian ilahi, sebagai laki-laki kami bangkit, hati kami kembali kepada anak, agar hati anak kembali kepada kami. Dan biarlah terbangun generasi yang sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur, berikan kami hati yang berani untuk merendahkan hati, merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, dan kami merangkul anak-anak kami. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati kita semua.